Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Yulianto. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Apa kabar teman-teman? Hari ke-10 bulan Ramadan, semoga masih tetap semangat ya. Udah masuk 10 hari nih, tinggal 20 hari lagi. Hari ke-10 bulan Ramadan berarti video ke-10 mengenai kisah-kisah dari sahabat Rasulullah SAW. Kali ini saya mau menceritakan tentang Abdullah Dzul Bijadain. Sebagian dari kita mungkin tidak terlalu mengenal ya dengan nama sahabat Rasulullah SAW yang satu ini, itu Abdullah Dzul Bijadain. Nama aslinya adalah Abdul Uzza Al-Mazani. Beliau dari kabilah Amazaniyah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Abdul Uzza ini adalah seorang yatim piatu. Beliau sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak beliau masih kecil. Jadi beliau tinggal bersama pamannya yang sangat kaya raya. Jadi istilahnya adalah kaya dari kecil karena mengikuti pamannya. Nah, pakaian-pakaiannya pun yang digunakan itu adalah bukan pakaian-pakaian lokal. Istilahnya kalau sekarang itu pakaian-pakaian impor. Jadi dia pakai pakaian yang mahal gitu. Terus kemudian pokoknya segala berkecukupan lah. Abdul Uzza juga punya 2 ekor kuda yang bisa dia pakai secara bergantian. Kalau biasanya tuh kalau zaman dulu tuh satu orang tuh punya 1 ekor kuda itu sudah sangat mewah lah. Apalagi sampai punya 2 itu udah super mewah lagi. Nah, karena tapi sayangnya kabilah Al-Mazaniyah ini masih menyembah berhala, termasuk Abdul Uzza dan kaumnya serta paman juga masih menyembah berhala. Suatu ketika Abdul Uzza ini bertemu dengan kaum Muhajirin. Jadi beliau Abdul Uzza ini ngobrol dengan kaum Muhajirin. Dan situ akhirnya Abdul Uzza memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan ketika melihat sahabat Rasulullah yang berhijrah dari Mekah dan Madinah, Abdul Uzza selalu mengejar sahabat Rasulullah SAW itu untuk belajar mengenai agama Islam atau setidaknya mendapatkan ayat baru tentang ayat Al-Quran. Sampai Abdul Uzza pun berteriak mengejar sahabat Rasulullah SAW itu dengan berkata, "Hei, tunggu aku ingin mendengar 1 ayat Al-Quran dari kalian. Aku ingin menghafal 1 ayat Al-Quran lagi dari kalian." Begitu besar niat dari Abdul Uzza untuk belajar mengenai agama Islam sampai-sampai dia tidak memperhatikan kondisi yang bisa mengancam dirinya. Karena mengejar sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah terang-terangan itu bisa mengancam dirinya, apalagi kaumnya itu masih menyembah berhala dan kaum Quraisy juga masih memusuhi kaum muslimin. Jadi dia benar-benar begitu besarnya dia ingin belajar, niatnya untuk belajar mengenai agama Islam. Akhirnya ada sahabat dari Rasulullah SAW pun yang ketika bertemu dengan Abdul Uzza pun bertanya kepada Abdul Uzza, "Kenapa kamu berdiam diri di negerimu? Kenapa kamu tidak berhijrah ke Makkah ataupun Madinah?" Abdul Uzza pun menjawab pertanyaan dari sahabat Rasulullah SAW tersebut dengan berkata, aku tidak akan berhijrah tanpa pamanku mendapatkan hidayah. Jadi dia tidak akan mau berhijrah tanpa pamannya. Jadi selama pamannya masih di situ, dia akan tetap di situ. Dia berdiam diri di negerinya dan tetap bertahan sekuat tenaganya untuk tetap istiqomah di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Abdul Uzza berdiam diri di negerinya itu, beliau selalu mencari tempat untuk tempat persembunyian lah, untuk dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurang lebih selama 3 tahun beliau menahan diri atau berdiam diri di negerinya untuk mengharapkan supaya pamannya ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam 3 tahun itu, pernah di suatu hari Abdul Uzza pun akhirnya berkata kepada pamannya, "Wahai paman, aku mendengar ada seseorang bernama Muhammad dan dia mengatakan ini dan itu." Selanjutnya kemudian Abdul Uzza pun melanjutkan dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Mendengar itu paman dari Abdul Uzza pun kaget dan ketika itu kecewa dan marah. Bahkan selama 3 tahun Abdul Uzza bertahan di negerinya, Abdul Uzza pun
mendapat cercaan siksaan dari pamannya tersebut. Akhirnya kesabarannya Abdul Uzza pun sampai pada puncaknya hingga dia memberanikan diri untuk berkata kepada pamannya, "Wahai paman, aku lebih memilih Rasulullah daripada engkau. Aku tidak dapat berpisah dengannya, dan aku memberitahumu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku berhijrah kepadanya. Jika engkau pergi bersamaku, aku akan menjadi orang yang paling bahagia." Nah, mendengar ucapan seperti itu, pamannya makin kecewa, makin marah, hingga pada akhirnya pamannya pun berkata, "Jika kamu mengabaikan semuanya selain Islam, maka aku akan mengharamkan semua yang menjadi milikmu." Nah, di sini Abdul Uzza pun tidak mau kalah tegas. Dia makin memberanikan diri lagi ngomong ke pamannya, "Wahai paman, lakukanlah sesukamu, aku tetap memilih Allah dan Rasulnya." Nah, setelah ngomong itu, pamannya ini berdiri dari tempat duduknya dan melakukan sesuatu yang membuat Uzza itu kaget. Jadi dia ngambil gunting pamannya, terus digunting semua baju yang melekat di dirinya hingga hampir telanjang si Abdul Uzzanya. Akhirnya Abdul Uzza pun keluar dari bisa dibilang dari rumah ataupun istana dari si pamannya ini. Nah, ketika dia keluar dan meninggalkan tempat pamannya ini, Abdul Uzza menemukan selembar kain wol gitu. Nah, dia potong jadi dua untuk bagian atas dan bagian bawah. Kemudian Abdul Uzza berhijrah menemui Rasulullah SAW. Abdul Uzza sebenarnya belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia hanya mendengar cerita dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah dan Madinah. Tapi Abdul Uzza ini sepertinya telah mengenal dekat. Subhanallah teman-teman, Abdul Uzza ini kayaknya sepertinya diberikan kemampuan untuk mengenal Rasulullah SAW itu melalui telinganya dia. Jadi melalui cerita sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, beliau atau Abdul Uzza ini yakin dan memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Yang bisa jadi pelajaran buat kita semua adalah keistiqomahannya dia, Abdul Uzza, selama 3 tahun. Selama 3 tahun dia berdiam diri di negerinya, bahkan mendapatkan siksaan dari pamannya. Dia tetap memilih agama Allah atau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat cerita, Rasulullah pun bertemu dengan Abdul Uzza. Rasulullah pun bertanya, "Engkau siapa dan kenapa engkau berpakaian seperti itu?" Abdul Uzza pun menjawab, "Aku Abdul Uzza, pamankulah yang telah melakukannya ini kepadaku, karena aku telah memilih engkau ya Rasulullah. Aku telah bersabar selama 3 tahun lamanya hingga sekarang, dan aku bisa datang kepada engkau dalam keadaan taat kepada Allah." Mendengar jawaban itu, Rasulullah pun bertanya lagi, "Benarkah kamu melakukan itu, wahai Abdul Uzza?" "Ya, benar Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perkataannya, "Mulai hari ini engkau bukan Abdul Uzza lagi, engkau adalah Abdullah Zul Bijadain." Nah, inilah teman-teman, mulai dari nama dia berganti menjadi Abdullah Zul Bijadain dari Abdul Uzza. Nama Abdullah Zul Bijadain itu adalah pemberian dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan perkataannya, "Allah telah mengganti 2 kain itu dengan tempat tinggal dan kain di surga yang dapat engkau pakai kapanpun engkau mau." Semenjak itulah teman-teman, nama dia berubah menjadi Abdullah Zul Bijadain. Mungkin teman-teman masih asing dengan nama sahabat Rasulullah SAW yang ini. Nah, Abdullah Zul Bijadain ini juga banyak meriwayatkan hadis, dan beliau meninggal di usia yang sangat muda, itu 23 tahun. Tetapi beliau tidak meninggal di dalam perang, walaupun beliau juga ikut dalam perang Tabuk, tapi beliau mati syahid ketika sakit demam. Jadi teman-teman, namanya mati syahid itu tidak hanya mati ketika di medan perang membela agama Allah. Mati syahid itu bisa juga dalam keadaan sakit, terus pergi dalam mencari nafkah atau bekerja, misalnya kecelakaan, itu bisa dibilang kita juga berjihad di situ, insya Allah mati syahid. Dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, ketika itu malam itu Ibnu Mas'ud terbangun dari tidurnya dan melihat api obor masih menyala dari ruangan atau kamar dari Umar dan Abu Bakar. Kemudian
Ibnu Mas'ud pun mendatanginya, tapi tidak menemukan Umar dan Abu Bakar tempat tidurnya. Kemudian menuju kamar Rasulullah pun juga sama, tidak menemukan Rasulullah di tempat tidurnya. Tapi Ibnu Mas'ud melihat Umar dan Abu Bakar ini sedang berdiri memegang obor di luar kamarnya. Dan saat dihampiri, Ibnu Mas'ud pun terkejut ketika melihat Rasulullah SAW pun sedang menggali tanah. Nah, karena terkejut, Ibnu Mas'ud pun bertanya kepada Umar dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang telah kau lakukan?" Rasulullah pun menjawabnya, "Saudaramu Abdullah Zul Bijadain telah meninggal." Terus karena melihat seperti itu, Ibnu Mas'ud pun kayak kesal gitu ke Umar sama Abu Bakar sambil berkata, "Wahai Umar dan Abu Bakar, apa yang kalian lakukan? Kalian hanya melihat saja, tidak membantu Rasulullah SAW untuk menggali kuburan ini." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Rasulullah sendirilah yang meminta untuk menggali sendiri tanah kuburan untuk Abdullah Zul Bijadain." Nah, setelah kuburan selesai digali, kemudian Rasulullah meminta kepada Abu Bakar sama Umar untuk mengulurkan jenazah dari Abdullah Zul Bijadain untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan dilanjutkan dengan Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku ridho kepadanya, maka ridhoilah dia. Sesungguhnya dia telah mencintai Allah dan Rasulnya." Nah, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ini membuat iri Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun berkata dalam hati, "Ya Allah, seandainya yang dikuburkan itu adalah aku." Subhanallah teman-teman, beda ya irinya sahabat itu beda. Pengen didoain sama Rasulullah SAW. Semoga kita nanti di hari akhir nanti dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Tentunya kita tidak boleh lupa untuk tetap bersolawat atau perbanyak solawat untuk Rasulullah SAW, untuk Nabi Muhammad kita. Semoga nanti di akhirat nanti atau di hari akhir nanti kita mendapat syafaat penolong dari Rasulullah SAW. Cukup sekian video atau kisah dari Abdullah Zul Bijadain. Mungkin buat teman-teman mungkin tidak terlalu familiar dengan namanya, tapi pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa istiqomahnya dia selama 3 tahun di negerinya, beribadah secara sembunyi-sembunyi, disiksa oleh pamannya, tapi sampai pada akhirnya beliau bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dan dikuburkan langsung serta didoakan langsung oleh Rasulullah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.